Halo teman-teman, selamat datang di segmen Baca Buku. Di segmen ini saya akan bacain buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dicetak pertama pada tahun 2000. Hingga tahun 2021 ini sudah cetak lebih dari 59 kali. Artinya satu tahun itu dapat cetak sebanyak 3 kali. Robert Kiyosaki merupakan seorang penulis, motivator, pengusaha sekaligus investor kondang yang sangat disegani hingga saat ini karena banyak pemikiran-pemikiran dari beliau yang sangat relevan hingga saat ini. Nah, di buku ini banyak sekali poin-poin penting yang kita dapatkan ketika kita membaca buku ini. Nah, buku ini menggambarkan dua sosok ayah kaya dan ayah miskin, di mana ayah kaya digambarkan oleh ayah dari temannya bernama Mike. Ayah dari temannya ini adalah seorang pengusaha dan beliau hanya lulusan SMP. Sedangkan ayah miskin justru digambarkan oleh ayah kandungnya sendiri, di mana ayah kandungnya merupakan tamatan dari PhD. Jadi ayah kaya dan ayah miskin itu dilihat dari perbedaan mindset mengenai keuangan. Jika ayah miskin menganggap bahwa cinta uang merupakan sumber dari kejahatan, sedangkan ayah kaya menganggap kekurangan uang adalah sumber dari kejahatan. Nah, di sini sangat terlihat sekali perbedaan antara mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Nah, setidaknya ada 4 poin penting yang dapat saya ambil dari ketika membaca buku ini. Poin pertama adalah ayah kaya tidak bekerja untuk uang, melainkan uanglah yang bekerja untuk ayah kaya. Di mana orang kaya itu dapat menginvestasikan uang sehingga uangnya dapat menghasilkan uang lagi. Atau itu biasa disebut dengan investasi aset bernilai. Contohnya misalnya ketika kita punya uang, kita belikan untuk membangun kos-kosan, sehingga kos-kosannya ini akan menghasilkan uang lagi. Nah, sehingga pemiliknya tidak perlu mencari uang, tetapi pemiliknya dapat memiliki passive income. Itu salah satu hal sederhana di mana kita dapat menginvestasikan uang. Yang kedua, kita diminta untuk melek secara keuangan, di mana banyak sekali orang menganggap bahwa dia telah menginvestasikan aset, tetapi ternyata dia tidak menginvestasikan aset, melainkan hanya membeli barang-barang konsumtif, sehingga hal uang yang dia dapat itu tidak menghasilkan uang lagi, justru nanti akan menjadi beban biaya. Contoh sederhananya, ketika kita memang belum perlu membeli mobil, tapi kita memaksakan diri untuk membeli mobil, pada akhirnya ketika mobil itu rusak, mobil itu juga perlu perawatan, justru uang kita akan semakin banyak dihampurkan untuk membiayai mobil tersebut. Berbeda halnya ketika kita punya uang dan kita belikan untuk barang-barang produktif, sehingga kita dapat menghasilkan uang kembali. Nah, di melek keuangan ini kita nanti juga akan banyak belajar misalnya mengenai macam-macam investasi. Bisa juga investasi saham, obligasi, pasar uang, investasi emas, investasi real estate, kayak gitu. Dan masih banyak sekali investasi-investasi yang perlu kita pelajari, karena jangan sampai kita juga terjebak pada investasi bodong. Seperti yang kita tahu, belakangan ini banyak orang pengen cepat kaya, tetapi karena ingin kayanya secara instan, ternyata dia tidak memahami soal investasi, sehingga seringkali banyak orang yang niatnya ingin investasi ternyata hanya dapat rayuan bodong, sehingga mengikuti investasi bodong. Nah, di sini sangat diperlukan sekali apa itu melek secara keuangan. Yang ketiga, dalam buku ini Robert Kiyosaki menganjurkan untuk kita mengurus bisnis kita sendiri. Karena sebaik-baik kita dalam bekerja, apabila kita bekerja mengikuti orang lain,
maka hasilnya pun hanya untuk bos kita, sedangkan kita akan mendapatkan sesuai dengan gaji bulanan kita. Lain halnya ketika kita memiliki usaha, walaupun sekecil-kecil usaha yang kita rintis, itu merupakan milik dari kita. Nah, di sini maka dari itu diperlukan kejelian dalam mengelola bisnis. Karena kita tahu bahwa siapapun orang yang berbisnis pasti tidak langsung berhasil. Mengalami pasang surut, ada mengalami rugi, boncos, bahkan sampai hutang. Tetapi itulah dinamika dalam berbisnis kayak gitu. Nah, fase-fase itu yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki mental jiwa kewirausahaan. Nah, dari mengurus bisnis ini sendiri nanti lama-kelamaan kita akan tahu pola bisnis kita ke depan akan seperti apa, sehingga nantinya ketika bisnis ini akan menjadi besar, keuntungannya pun juga untuk diri kita, bukan untuk bos kita. Dan yang terakhir, kita harus membangun mindset bahwa kita bekerja untuk belajar, bukan belajar untuk bekerja. Seperti yang kita tahu, pendidikan pada era sekarang ini, bahwa anak murid-murid sekarang itu banyak yang belajar demi mendapatkan pekerjaan. Nah, sehingga di sini menjadi titik tekan dari Robert Kiyosaki bahwa kita itu sebenarnya bukan belajar supaya mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana kita bekerja supaya kita juga harus belajar. Sehingga yang perlu ditanamkan dalam diri kita adalah kita harus menjadi pembelajar seumur hidup. Bahkan termasuk bekerja pun kita niatkan sebagai bagian dari belajar. Nah, sekian materi dari buku ini. Setidaknya ada 4 poin penting itu tadi yang dapat saya ambil hikmahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan komen di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman ada request buku apa lagi yang perlu kita ulas. Terima kasih. Dadah.